Perkenalkan, nama saya Intan Renanda Yuswanani, saya dari Prodi Ilmu Gizi semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengakreditasi dampak ekonomi dan kesehatan dari nutrisi. Mengatasi tentang terkait nutrisi dan kesehatan dengan dua cara yang saling melengkapi dengan menghilangkan atau mengganti bahan yang tidak sehat. Berdasarkan rekomendasi nasional dan internasional seperti lemak trans, garam, dan gula tambahan dengan memasukkan bahan-bahan yang mempromosikan kesehatan atau kesehatan dan senyawa bioaktif dalam produk baru, misalnya vitamin, lemak N3, ekstrak tumbuhan, serat, flavonoid, probiotik, dan prebiotik. Konteks ekonomi gizi. Untuk memahami sepenuhnya konteks ekonomi gizi, perlu menyadari karakteristik khusus makanan. Makanan pertama-tama merupakan sumber zat gizi makro dan mikro bagi manusia. Namun, kompleksitas makanan dan interaksinya dengan berbagai proses genetik, fisiologis, metabolisme, dan psikologis yang saling bergantung yang berdampak pada fungsi fisik, manusia, dan kesejahteraan psikososial memerlukan pendekatan holistik. Berbeda dari bidang farmasi, biasanya ditargetkan untuk fungsi tertentu. Produk makanan harus dibedakan dari perawatan farmakologis klasik untuk menilai dampak kesehatan dan ekonomi dari produk makanan dan nutrisi. Tidak cukup menerapkan metode farmakoekonomi tanpa modifikasi. Ekonomi farmako pada awalnya dikembangkan untuk memungkinkan otoritas kesehatan memutuskan alokasi yang efisien dari yang tersedia. Sumber daya antara strategi atau perawatan alternatif farmasi dan sebagai bantuan untuk keputusan dalam mengatur prioritas perawatan kesehatan. Garis besar lokakarya, pakar multidisiplin. Sebuah lokakarya diselenggarakan untuk mengumpulkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Agenda workshop pakar ini diawali dengan pemaparan tentang dasar-dasar ekonomi kesehatan bagi para ahli gizi dan pemaparan isu-isu klinis terkait gizi untuk kesehatan. Ahli penelitian hasil ekonomi dan kesehatan, diskusi panel dipandu oleh pernyataan yang disusun dari pedoman yang ada untuk ekonomi kesehatan 5-9 untuk memberikan dasar untuk penetapan ekonomi gizi sebagai disiplin baru. Target audiens studio ekonomi nutrisi, rekomendasi atau pedoman yang didukung oleh masyarakat ilmiah atau profesional. Badan pengatur atau sistem penyedia perawatan kesehatan diperlukan, tetapi pada tahap ini bukti untuk mendukung rekomendasi tersebut sebagian besar masih kurang. Ada kebutuhan akan sumber yang dapat dipercaya untuk memandu para profesional perawatan kesehatan dalam menerapkan gabungan hasil kesehatan dan ekonomi nutrisi dalam praktik medis sehari-hari mereka. Oleh karena itu, organisasi profesional yang bertanggung jawab atas pedoman dapat menjadi audiens target lainnya. Misalnya, jika ada rekomendasi dari American Heart Association, dokter akan memiliki dasar yang kuat untuk mengikuti panduan itu. Mempertimbangkan peningkatannya tekanan pada anggaran perawatan kesehatan, dokter mungkin bersedia memberikan saran nutrisi yang hemat biaya atau bahkan yang berkontribusi pada penghematan biaya bersih, baik segera atau di masa depan. Selain itu, pengurangan beban kerja mereka mungkin terjadi. Perspektif analisis ekonomi gizi. Dalam ekonomi kesehatan, evaluasi ekonomi dilakukan dari perspektif yang ditentukan dan menentukan biaya dan manfaat yang diperhitungkan. Ini banyak berhubungan dengan diskusi tentang target audiens. Di bidang kebijakan gizi, semua biaya dan efek tidak terlalu penting, tanpa memperhatikan siapa yang membayar atau menerima untuk memastikan perspektif masyarakat yang benar. Pembelian produk pangan secara individu dilakukan oleh konsumen dengan menggunakan uang sendiri. Pengukuran hasil. Pengukuran hasil kesehatan dalam nutrisi tergantung pada kelompok pengguna dan terkait dengan sifat spesifik makanan serta aspek spesifik mengenai pengobatan pencegahan pada konsumen yang kurang sehat. Ini mengarah pada masalah metodologis tambahan. Tidak mudah untuk mencapai pengukuran efek global dari kebiasaan makanan dalam populasi umum. Analisis efektivitas biaya. Evaluasi ekonomi mengungkapkan hubungan antara manfaat terukur dan biaya intervensi yang diperlukan untuk mendapatkan manfaat ini.
Dalam pengaturan medis, item biaya yang secara langsung terkait dengan intervensi kurang lebih mudah ditentukan. Biaya tidak langsung dan konsekuensi biaya jangka panjang dari keadaan penyakit kronis atau penghindarannya lebih sulit untuk dimasukkan dan seringkali didasarkan pada perkiraan. Perbandingan dalam penilaian ekonomi gizi. Dalam ekonomi kesehatan, penggunaan pembanding adalah wajib dan seringkali perbandingan dibuat dengan perawatan standar atau perawatan biasa. Placebo hanya digunakan ketika tidak ada alternatif yang lebih baik yang tersedia. Kesimpulannya adalah pendekatan ekonomi nutrisi bertujuan untuk menjawab pertanyaan ini melalui pengukuran hasil yang mencapai tujuan kualitas tertentu. Penting untuk melakukan analisis ekonomi untuk khalayak sasaran yang berbeda, untuk menempatkan biaya dalam perspektif menghitung penghematan biaya dan manfaat kesehatan dan mengukurnya dengan cara yang memperhitungkan kompleksitas pertanyaan. Hasil spesifik yang menarik harus dinilai dalam situasi rutin kehidupan nyata, bukan dalam eksperimen terkontrol, seperti halnya tindakan dan program pencegahan. Dalam hal dampak biaya dari manfaat gizi, kemungkinan hasil dominan dalam hal penghematan biaya bersih tidak dapat dikesampingkan dalam model ekonomi gizi tertentu, tentu akan berguna untuk diperoleh. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam saya menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.